Saat ini saya akan menjelaskan apa itu validitas tampang. Sesuai dengan namanya, validitas ini mempertimbangkan seberapa validkah konten tes yang tampak di permukaan. Validitas tampang sebenarnya merupakan validitas yang paling lemah dibanding dengan jenis-jenis validitas lainnya. Sebab, tolak ukur yang dipakai hanyalah sebatas wajah dari permukaan yang terlihat, sehingga hasilnya akan lebih subjektif. Sebelum melakukan penelitian, peneliti tentu harus memahami jenis-jenis validitas pada instrumen. Hal ini agar mendapatkan hasil yang cukup valid, sebab pada hakikatnya penelitian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran. Validitas tampang tidak hanya menyangkut permasalahan tampilan luar berupa sampul buklet tes, tapi juga permasalahan jenis dan ukuran huruf yang digunakan, tata letak soal, kejelasan instruksi, penggunaan lembar jawaban yang mudah, dan lain-lain. Memberikan perhatian yang layak terhadap hal-hal tersebut akan dapat meningkatkan apresiasi individu terhadap tes dan pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dalam menjawab soal. Sebaliknya, pengabaian terhadap hal-hal tersebut yang tampak sepele namun sebenarnya adalah sangat penting dapat menyebabkan semua macam usaha dan sumber daya yang telah dihabiskan dalam pembuatan tes menjadi sia-sia dikarenakan hasil pengukuran yang tidak valid. Tidak valid bukan karena kualitas item-itemnya, tapi karena subjek tidak bersungguh-sungguh dan tidak menaruh respek terhadap perangkat tes yang nampak tidak disiapkan dengan baik. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan sampul buklet dalam konteks validitas tampang, yang merupakan elemen visual pertama yang dilihat oleh pembaca dan dapat berfungsi sebagai indikator awal seberapa relevan dan sesuai buklet tersebut dengan isi atau tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah buklet, sampul yang memiliki validitas tampang yang baik adalah sampul yang secara visual terlihat relevan dengan isi, memiliki desain yang sesuai dengan topik, mudah dipahami, dan mampu menarik perhatian pembaca target. Dalam desain sampul buklet juga mempertimbangkan aspek-aspek estetika, tema, keterbacaan agar dapat mencerminkan isi dengan tepat dan meyakinkan pembaca bahwa buklet tersebut relevan dan berguna bagi mereka. Ada 4 contoh faktor yang memengaruhi validitas tampang sampul buklet. 1. Kesesuaian dengan topik, yaitu desain dan gambar pada sampul harus sesuai dengan tema atau materi yang dibahas di dalam buklet. 2. Estetika dan daya tarik visual, yaitu desain yang menarik dapat meningkatkan persepsi bahwa isi buklet tersebut penting dan layak untuk dibaca. 3. Keterbacaan, yaitu judul dan teks pada sampul harus jelas dan mudah dibaca. 4. Kesesuaian dengan pembaca target, yaitu desain harus relevan dengan audiens sasaran. Misalnya, apakah buklet tersebut ditujukan untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Kemudian ada 3 komponen penting yang harus dicantumkan. 1. Judul tes, yaitu menyampaikan fungsi ukur tes. 2. Nomor seri tes, yaitu memberikan informasi tentang seri dan perangkat tes yang digunakan. Dan yang ketiga, nama lembaga penerbit tes, yaitu mencantumkan lembaga yang menerbitkan tes untuk formalitas dan pertanggungjawaban. Lembar halaman isi dalam validitas tampang memainkan peran penting dalam memberikan kesan awal kepada pengguna tentang kualitas dan relevansi materi yang disajikan. Dalam konteks tes atau buklet, validitas tampang pada lembar halaman isi ditentukan oleh kejelasan, keterbacaan, tata letak, dan kesesuaian desain dengan audiens target.
Berikut ini adalah gabungan penjelasan yang memadukan aspek desain fisik lembar isi serta faktor validitas tampang. Yang pertama, material dan ukuran kertas. Lembar halaman isi tes umumnya dibuat dari kertas HVS dengan ukuran yang disesuaikan, biasanya A4 atau ukuran standar lainnya, tergantung pada jenis tes dan kebutuhan audiens. Warna kertas biasanya tetap putih, namun dalam beberapa kasus, seperti tes kemampuan yang melibatkan beberapa komponen, dapat digunakan warna berbeda yang lembut untuk memudahkan pengelompokan komponen. Yang kedua, penggunaan warna dan huruf. Untuk memastikan keterbacaan yang optimal dan validitas tampang yang baik, warna hitam digunakan untuk semua teks yang tercetak di lembar halaman. Warna lain hanya digunakan dalam tes untuk anak-anak, yang mungkin memerlukan gambar atau huruf berwarna untuk menarik perhatian dan memudahkan pemahaman. Font yang digunakan harus sederhana dan mudah dibaca, dengan ukuran huruf yang disesuaikan dengan usia pengguna. Misalnya huruf yang lebih besar untuk tes anak-anak. Yang ketiga, tata letak halaman. Tata letak halaman harus rapi dan sesuai dengan ukuran kertas yang digunakan. Margin tidak boleh terlalu sempit agar halaman tidak tampak penuh dan berjejal. Dalam validitas tampang, margin yang cukup memberikan kesan bahwa halaman tersebut dirancang dengan baik dan mudah dibaca, yang penting untuk kenyamanan pengguna. Soal-soal sebaiknya tidak dipotong antar halaman, dan tata letak soal serta pilihan jawaban harus ditempatkan dengan jarak yang cukup agar pembaca tidak merasa kesulitan. Lembar halaman sebaiknya tidak ditulis bolak-balik, terutama jika menggunakan kertas HVS yang tipis seperti 60 gram atau 70 gram, untuk menghindari nomor halaman yang tidak sesuai dengan jumlah lembar. Penomoran halaman harus mencakup total halaman dalam format seperti halaman 4 dari 6 halaman, sehingga pengguna mengetahui posisi mereka dalam tes. Yang keempat, penyusunan format dan jenis kolom. Dalam beberapa kasus, seperti pada tes yang memuat banyak soal, format 2 kolom dapat diterapkan. Format ini dianggap menarik secara visual dan dapat meningkatkan persepsi validitas tampang karena tampak lebih terorganisir. Namun, format 2 kolom ini kurang sesuai untuk tes yang diperuntukkan bagi anak-anak, karena ukuran huruf yang lebih kecil mungkin mengurangi keterbacaan. Yang terakhir, validitas tampang. Validitas tampang dari lembar halaman isi ini akan dinilai dari kesan pertama pengguna terhadap tampilan visual dan tata letaknya, desain yang bersih, keterbacaan yang baik, dan penataan informasi yang terorganisir membuat tes atau buklet tersebut tampak relevan, profesional, dan sesuai dengan tujuan pengujian. Kesesuaian dengan audiens juga menjadi kunci penting dalam memastikan validitas tampang tercapai, di mana desain harus mempertimbangkan kebutuhan pembaca, baik dari segi usia maupun tingkat pendidikan. Selanjutnya, lembar jawaban. Lembar jawaban memiliki peran penting dalam proses pengujian, baik untuk tes standar maupun tes di kelas, dan penggunaannya memberikan banyak keuntungan terkait efisiensi dan akurasi pemeriksaan. Selain itu, validitas tampang atau face validity dari lembar jawaban sangat memengaruhi kesan pertama peserta terhadap kualitas dan profesionalisme tes. Dengan demikian, desain lembar jawaban yang baik bukan hanya soal fungsionalitas, tetapi juga estetika yang mendukung validitas tampang. Yang pertama, efisiensi dan akurasi dengan lembar jawaban. Penggunaan lembar jawaban memungkinkan pemeriksaan tes yang lebih efisien dan akurat. Dalam tes kemampuan, baik di kelas maupun tes standar, lembar jawaban membantu mengurangi penggunaan buku tes yang membuat proses pemeriksaan lebih cepat dan mengurangi biaya produksi. Lembar jawaban yang dicetak memungkinkan pemeriksaan manual menggunakan kunci jawaban transparan atau pemeriksaan otomatis menggunakan mesin yang meningkatkan akurasi hampir 100%. Oleh karena itu, penggunaan lembar jawaban sangat direkomendasikan kecuali pada pendidikan dasar di mana jawaban seringkali ditulis langsung pada buklet tes. Yang kedua, validitas tampang lembar jawaban. Validitas tampang dari lembar jawaban tidak hanya mencerminkan fungsionalitas, tetapi juga kesan visual yang profesionalisme. Lembar jawaban yang didesain dengan baik memberikan kesan bahwa tes tersebut disusun secara profesional.
tata letak yang rapi, jarak antar soal yang memadai, dan penomoran yang jelas berkontribusi terhadap persepsi bahwa tes ini mudah digunakan dan relevan. Desain yang buruk atau tidak menarik dapat menurunkan wibawa tes, meskipun isi tes itu sendiri berkualitas tinggi. 3. Desain yang sederhana namun menarik. Desain lembar jawaban harus sederhana namun menarik, dengan warna yang lembut sehingga nyaman untuk dilihat tanpa mengganggu fungsi utamanya. Penggunaan warna hitam untuk tes, nomor soal, dan kotak jawaban memastikan keterbacaan, sementara warna lain sebaiknya digunakan secara minimal dan hanya untuk tes anak-anak atau tes tertentu yang memerlukan visualisasi tambahan. Yang keempat itu ada fleksibilitas dalam penggunaan dan pemeriksaan. Untuk kebutuhan pemeriksaan manual di kelas, lembar jawaban bisa dirancang secara sederhana dan fleksibel. Namun, jika lembar jawaban akan diperiksa menggunakan mesin, perencangannya harus lebih spesifik. Misalnya, kotak jawaban harus dicetak dalam ukuran dan jarak tertentu, dan peserta biasanya diminta menggunakan pensil jenis 2-8 agar jawaban dapat terbaca oleh mesin. Desain lembar jawaban ini harus disesuaikan dengan teknologi yang digunakan agar akurasi pemeriksaan maksimal. Yang kelima itu ada contoh dan sumber desain. Untuk perancangan tes, banyak contoh lembar jawaban yang bisa diakses dari berbagai sumber daring, seperti Current Publication, dan yang kedua Public Estate Edu, ketiga Tim Van de Waal Edu, keempat getdomainfeeds.com, dan yang kelima Polyu Edu HK. Kesimpulan, validitas tampang dari lembar jawaban tidak hanya penting untuk memastikan kesan profesional, tetapi juga untuk memastikan bahwa peserta tes dapat mengisi jawabannya dengan mudah dan akurat. Desain yang sederhana namun menarik, penggunaannya, format yang jelas dan rapi, serta penyesuaian dengan kebutuhan teknologi pemeriksaan menjadi kunci dalam menciptakan lembar jawaban yang efektif dan efisien.